Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazif Lauddin Fahmi dengan NIM 123220063. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas akhir mata kuliah metodologi penulisan ilmiah yang berjudul Forecasting Harga Saham Bank BRI menggunakan metode Exibus dan LSTM. Agar pelaporan ini terus dan baik, saya telah menyusunnya ke dalam dua agenda utama. Yang pertama, kita akan mulai dengan bab satu pendahuluan, di mana akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan, serta manfaat dari penelitian ini. Yang kedua, kita akan masuk ke bab dua tinjauan literatur. Nah, di sini kita akan membahas konsep-konsep kunci seperti prediksi harga saham. Dan yang terpenting, saya akan memberikan penjelasan mendetail mengenai dua algoritma utama yang akan saya gunakan, yaitu LSTM dan XGBoost. Saya juga akan melihat metrik evaluasi dan gambaran singkat mengenai metodologi penelitian yang akan saya jalankan. Nah, jadi mari kita mulai dengan eh, bab satu pendahuluan. Nah, mari kita mulai dengan latar belakang masalah. Di sini investasi saham telah menjadi salah satu instrumen finansial yang paling diminati, baik oleh investor institusional maupun retail. Nah, hal ini tidak mengherankan karena saham menawarkan potensi imbal hasil atau keuntungan yang signifikan. Nah, namun di balik potensi keuntungan tersebut terdapat risiko yang sepadan. Harga saham memiliki karakteristik yang sangat volatil. Artinya, pergerakannya dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat. Volatilitas ini dipengaruhi oleh banyak sekali faktor yang saling berhubungan, seperti kondisi makroekonomi, kebijakan suku bunga, sentimen pasar, hingga berita terkait kinerja perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, kemampuan untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa depan menjadi sebuah keahlian yang sangat krusial. Prediksi yang akurat dapat membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan berbasis data, sehingga dapat memaksimalkan keuntungan dan memitigasi risiko kerugian. Dalam penelitian ini, saya memilih saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI sebagai studi kasus. Nah, BBRI ini merupakan salah satu saham blue chip dengan likuiditas tertinggi di Bursa Efek Indonesia, dan pergerakannya seringkali menjadi cerminan kondisi pasar secara umum. Meskipun demikian, sebagian saham di sektor perbankan, BBRI juga sangat rentan terhadap fluktuasi pasar, menjadikannya objek yang sangat menarik untuk dianalisis. Setelah itu, solusi dengan machine learning. Di sini menghadapi tantangan prediksi yang begitu kompleks,
Metode analisis tradisional seringkali tidak cukup. Nah, disinilah kemajuan teknologi khususnya di bidang machine learning dan deep learning hadir menawarkan solusi yang lebih canggih. Berbeda dengan model statistik klasik yang seringkali terbatas pada asumsi linear, algoritma machine learning mampu menganalisis pola-pola non-linear yang tersembunyi dalam data finansial yang besar dan kompleks. Dalam penelitian ini, saya akan eh, membandingkan dua metode yang dianggap sebagai yang terdepan di bidang masing-masing. Pertama adalah long short term memory atau LSTM. LSTM adalah model deep learning yang merupakan pengembangan dari arsitektur RNN. Keunggulan utamanya adalah kemampuannya yang luar biasa dalam memproses data sekuensial atau deret waktu, karena ia dapat menangkap dependensi atau ketergantungan data dalam jangka panjang. Metode kedua adalah Extreme Gradient Boosting atau XGBoost. XGBoost adalah algoritma ensemble learning yang sangat populer karena kinerjanya sangat tinggi. Algoritma ini terbukti unggul dalam menangani dataset tabular yang kompleks dengan banyak fitur, seperti yang sering ditemukan dalam data finansial. Lalu, research gap atau celah penelitiannya di sini, meskipun LSTM dan XGBoost telah banyak diteliti secara terpisah dan terbukti efektif, studi yang melakukan perbandingan secara langsung atau head-to-head untuk memilih atau melihat performa keduanya pada konteks data saham perbankan spesifik di Indonesia seperti BBRI masih sangat terbatas. Kedua model ini memiliki pendekatan yang fundamentalnya berbeda. LSTM memproses data sebagai sebuah urutan, sementara XGBoost melihatnya sebagai sebuah tabel. Perbedaan ini memunculkan pertanyaan penting, manakah di antara keduanya yang lebih superior untuk kasus saham Bank BRI? Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengisi celah tersebut. Saya akan menerapkan kedua model pada dataset yang sama dan mengevaluasinya dengan metrik yang objektif untuk memberikan bukti empiris mengenai model mana yang akurat dan efisien, serta memberikan rekomendasi berbasis data yang solid bagi para investor. Dan Nah, berdasarkan latar belakang sebelumnya, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan kunci. Bagaimana kita dapat membangun arsitektur model LSTM dan XGBoost yang optimal untuk memprediksi harga saham BRI? Bagaimana perbandingan performa kedua model jika diukur menggunakan matriks evaluasi standar seperti MAE, RMSE, dan MAPE? Dan yang terpenting, model manakah yang pada akhirnya lebih unggul dan lebih direkomendasikan untuk digunakan dalam kasus ini? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan model LSTM dan XGBoost, menganalisis dan membandingkan performa keduanya secara komprehensif, dan pada akhirnya merekomendasikan metode prediksi yang paling sesuai untuk saham Bank BRI. Setelah itu, agar penelitian ini tetap fokus dan dapat dilaksanakan dengan baik, saya telah menetapkan beberapa batasan masalah. Data yang digunakan adalah data historis harian saham Bank BRI dari Yahoo Finance dengan fitur standar seperti open, high, low, close, dan volume. Model yang akan dibandingkan terbatas hanya pada LSTM dan XGBoost. Dengan target prediksi adalah harga penutupan saham. Evaluasi performa akan diukur menggunakan metrik MAE, RMSE, dan MAPE. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik secara akademis dengan menyajikan bukti empiris perbandingan SDM kasus Egebus pada data finansial Indonesia, maupun secara praktis dengan memberikan rekomendasi metode yang lebih akurat bagi para investor dan analis keuangan.
Nah, sekarang kita akan masuk ke bab 2 tinjauan literatur, di mana kita akan membahas lebih dalam mengenai landasan teori yang akan menjadi fondasi dari penelitian ini. Nah, pertama, mengapa kita memerlukan pendekatan deep learning? Data sum adalah contoh klasik dari data deret waktu atau time series, di mana urutan data sangatlah penting. Model statistik tradisional seperti AMA meskipun berguna seringkali kesulitan menangkap hubungan yang bersifat non-linear dan sangat kompleks yang ada di pasar finansial. Disinilah arsitektur deep learning, khususnya LSTM, hadir sebagai solusi. Arsitektur ini dirancang secara khusus untuk memahami dependensi jangka panjang dalam data sekuensial, sebuah kemampuan yang seringkali menjadi keterbatasan pada model-model lainnya. Nah, mari kita bahas algoritma pertama yaitu LSTM atau Long Short Term Memory. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, LSTM adalah pengembangan dari Recurrent Neural Network atau RNN. Masalah terbesar dari RNN standar adalah fenomena vanishing gradient, di mana saat memproses sekuens data yang panjang, model cenderung melupakan informasi dari awal sekuens. Nah, LSTM ini diciptakan untuk mengatasi masalah ini. Nah, analogi sederhananya, LSTM adalah sebuah jaringan saraf yang memiliki memori yang jauh lebih cerdas. Ia tidak hanya meneruskan informasi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyimpan, menghapus, dan menggunakan informasi dari masa lalu secara selektif untuk membuat prediksi yang lebih baik di masa sekarang. Selanjutnya, dan arsitektur dari LSTM. Nah, kecerdasan dari LSTM ini terletak pada arsitekturnya yang unik, yang disebut sel memori. Di dalam setiap sel terdapat tiga gerbang atau gates yang mengatur aliran informasi. Nah, pertama ada forget gate. Gerbang ini seperti yang bisa kita lihat rumusnya di layar menggunakan pada gambar arsitektur. Di sini forget gate ini menentukan informasi mana dari memori jangka panjang sebelumnya yang harus dilupakan atau dibuang. Nah, di sini eh, forget gate menggunakan rumus fungsi aktivasi sigmoid untuk menghasilkan nilai antara 0 dan 1. Nah, jika nilainya 1, informasinya tetap disimpan, dan jika 0, informasinya dihapus. Yang kedua, input gate. Gerbang ini bertugas untuk menyeleksi informasi baru yang datang dari input saat ini. Tidak semua informasi baru itu relevan. Jadi, gerbang ini memutuskan seberapa penting informasi tersebut dan bagaimana yang akan diperbarui ke dalam sel memori. Terakhir adalah output gate. Setelah sel memori diperbarui dengan informasi baru dan melupakan informasi lama, gerbang ini akan menentukan bagian mana dari memori yang akan dikeluarkan sebagai hasil atau prediksi untuk langkah waktu saat ini. Nah, melalui koordinasi dari ketiga gerbang ini yang secara matematis diatur oleh eh, arsitektur LSTM ini, LSTM dapat secara dinamis mempertahankan informasi yang relevan untuk periode yang sangat panjang, menjadikannya sangat kuat untuk data harga saham. Sekarang kita akan beralih ke algoritma kedua, yang yaitu XGBoost atau Extreme Gradient Boosting. Nah, jika
LSTM adalah jaringan saraf, maka XGBoost adalah algoritma ensemble learning yang berbasis pada pohon keputusan atau decision tree. Nah, konsep ensemble learning ini artinya ia tidak menggunakan satu metode tunggal, melainkan menggabungkan banyak model sederhana untuk menghasilkan satu prediksi yang jauh lebih kuat. Nah, XGBoost ini menggunakan teknik yang disebut gradient boosting. Analogi sederhananya adalah seperti sebuah tim ahli yang bekerja sama. Setiap ahli di dalam tim ini adalah sebuah pohon keputusan sederhana. Tim ini belajar secara bertahap, di mana setiap ahli baru akan belajar dari kesalahan yang dibuat oleh ahli-ahli sebelumnya, sehingga keputusan akhir dari tim ini menjadi jauh lebih akurat. Nah, untuk cara kerja dan keunggulan XGBoost, pertama, XGBoost ini akan membangun satu pohon keputusan untuk membuat prediksi awal. Tentu saja prediksi ini belum sempurna dan memiliki banyak error atau kesalahan. Kedua, model akan menghitung error atau residual dari prediksi pohon pertama tersebut. Nah, ketiga, ia akan membangun pohon keputusan kedua. Namun, kali ini tujuannya bukan untuk memprediksi harga saham, melainkan untuk memprediksi error dari pohon pertama. Tujuannya adalah untuk mengkoreksi kesalahan. Proses ini mungkin diulang ratusan atau bahkan ribuan kali. Setiap pohon baru yang ditambahkan fokus untuk perbaiki kesalahan kolektif dari semua pohon sebelumnya. Nah, lalu keunggulan dari XGBoost adalah kecepatannya sangat tinggi karena implementasi komputasi paralelnya serta kemampuannya untuk mencegah overfitting melalui mekanisme regulasi L1 dan L2 yang sudah tertanam di dalamnya. Selain itu, ia juga sangat fleksibel dan dapat menangani data yang hilang tanpa perlu imputasi manual. Nah, setelah itu, metrik evaluasi performa. Nah, untuk mengukur performa kedua model secara objektif dan adil, saya menggunakan tiga metrik evaluasi yang umum digunakan untuk masalah regresi. Pertama adalah mean absolute error atau MAE. Nah, metrik ini akan menghitung rata-rata dari nilai absolut kesalahan, memberikan gambaran seberapa jauh rata-rata prediksi melesat dari nilai sebenarnya. Yang kedua, root mean squared error atau RMSE. Metrik ini mirip dengan MAE, namun ia memberikan hukuman yang lebih besar untuk kesalahan prediksi yang nilainya besar. Karena adanya proses pengkuadratan error, ini sangat berguna untuk melihat dampak dari outlier. Nah, terakhir, mean absolute percentage error atau MAPE. Metrik ini menyajikan rata-rata kesalahan dalam bentuk persentase, sehingga hasilnya sangat mudah untuk diinterpretasikan bahkan oleh non-praktisi data. Untuk ketiga metrik ini tujuannya sama. Semakin rendah nilainya, maka semakin akurat model prediksinya. Nah, setelah itu di sini ada gambaran singkat mengenai metodologi penelitian yang akan saya jalankan yang telah dirangkum dalam flowchart. Proses akan dimulai dari pengumpulan data historis Bank BRI, dilanjutkan dengan tahap pemrosesan data yang meliputi pembersihan, normalisasi, dan pembagian dataset menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Dari sana saya akan masuk ke dua jalur paralel untuk merancang dan melatih model LSTM dan XGBoost. Setelah kedua model terlatih, performanya akan diuji dan dievaluasi secara komparatif menggunakan matrik MRMSE dan MAPE untuk menarik kesimpulan akhir.
Di saya, terima kasih atas perhatian waktu dan kesempatannya. Semoga penelitian ini dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.